mah enggak. Ada nggak ada ya sama aja. Dikasih syukur, kalau enggak juga tetap bersyukur. Itu bedanya. Iya, kita boleh mungkin buta karena cinta ya, tapi jangan sampai hatinya ikutan buta ya. Untung hatinya tetap terbuka. Jatuh cinta itu menyenangkan pada awalnya, karena yang terlihat hanya baiknya saja. Pada akhirnya adalah tentang tanggung jawab. Sama aja sebenarnya, mau sendiri ataupun berdua. Beneran. Perbedaannya ya kita bersyukur apa enggak, itu doang sebenarnya. Kalau kita bersyukur sendiri juga nggak masalah sebenarnya. Nanti dikasih pasangan juga nggak masalah, karena ya sama aja. Coba kalau nggak bersyukur, nggak paham makna. Mau dikasih pasangan, mau sendiri, itu sama. Sama-sama mengeluh, sama-sama nyalahin. Aku punya pasangan nggak bahagia juga, nggak seru, sendiri aja deh misalnya. Terus pas sendiri, ya sendiri ternyata kesepian, nggak seru juga, apa sih Tuhan nggak baik banget gitu. Coba kalau orang yang bersyukur, pas dikasih pasangan, terima kasih ya Tuhan udah memberikan aku kesempatan untuk jatuh cinta, gitu, senang. Terus pas udah putus juga tetap makasih Tuhan, aku diberi kesempatan untuk mencintai diriku sendiri. Beda dong. Orang yang bersyukur sama yang enggak tuh jauh banget kan. Padahal cuman kondisi sama tapi respon berbeda, itu bedanya. Manusia tuh kan yang membedakan responnya, cara berpikirnya. Padahal kondisi bisa sama tahu. Contoh nih, orang lagi terkena musibah nih di Sumatera. Respon orang pasti tuh sangat beraneka ragam tuh. Beneran. Sama kalau hari ini kita kedapatan uang kejatuhan nomplok gitu 1 miliar, pasti beda-beda orang. Beda-beda tuh responnya, terus apa yang dilakukannya di hari yang sama dalam 1 bulan ke depan. Beda-beda tuh, padahal yang diberikan sama, entah berkah entah musibah. Tapi responnya dan cara kita bersikap menyikapinya lain-lain tuh. Tuhan itu baik pilihannya ya kalau kita paham ya Kak. Kan gak semua orang paham bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Ada yang malah nyalahin Tuhan tahu, atas kejadian dalam hidupnya, entah keberhasilan atau gagalnya, tetap nyalahin. Nyalahin seseorang gak boleh. Nyalahin orang lain, nyalahin penguasa, pencipta, nyalahin diri sendiri terlalu berlama-lama juga gak boleh. Tapi kalau belajar dari kesalahan, mengakui kesalahan kepada diri sendiri dan kepada Maha Kuasa gak apa-apa. Terus mau belajar jadi lebih baik, itu mah gak apa-apa, gak masalah. Yang penting jangan berlebihan, berlarut-larut dalam merasa bersalah terus seumur hidup. Karena Kis dulu pernah merasa bersalah banyak Kak. Kis tuh tipe orang yang suka cepat merasa bersalah. Beneran deh. Dulu ya. Dikit-dikit ngerasa bersalah gitu. Memang kita bisa salah, karena Kis tuh berharap tuh segala sesuatunya berjalan sempurna, berjalan sesuai dengan yang Kis mau. Seperfect itu, sedetail itu. Jadi ketika ada sedikit cacat celah atau kesalahan, padahal itu bukan kesalahan orang, kesalahan kita yang nggak sesuai gitu. Diri sendiri yang kesalahin. Kis tuh paling suka dulu tuh ya, paling suka bukan nyalahin orang, tapi nyalahinnya ke diri sendiri. Karena Kis belum mencintai diri sendiri. Jahat sih memang Kis tuh sama diri sendiri. Paling jahat dalam hidup Kis, misalnya ditanya, Kis kamu paling jahat sama siapa sih di dunia ini? Sama diriku. Beneran. Kalau Kis boleh jujur di dunia ini, Kis paling jahat tuh sama siapa? Sama diriku sendiri. Gak ada orang lain yang pernah aku perbuat jahat selain kepada diriku. Karena Kis keras banget sama diri sendiri. Pas Kis flashback sekarang, Kis kan udah lumayan lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih berhikmat, dikasih ilmu pengetahuan yang lebih dalam oleh Yang Maha Kuasa, diberi kesadaran yang lebih tinggi. Di situ baru Kis menyadari betapa jahatnya Kis kepada diri sendiri. Beneran, serius, nggak boleh, kita harus menyayangi diri kita. Jadi dulu Kis tuh adalah orang yang sangat jahat sama diri sendiri Kak. Beneran, kalau kepada manusia lain paling cuma segitu-gitunya aja, nggak parah. Tapi justru Kis paling jahat tuh sama diri sendiri. Dulu.
keras banget sama diri sendiri, kayak punya standar kepada diri sendiri itu yang terlalu tinggi. Misalnya kita mau melakukan ini, pengennya tuh perfect, harus 100, harus sempurna, harus detail segininya. Kalau nggak sesuai sama targetnya kita akan menghukum diri sendiri. Jahat banget sumpah. Kok bisa aku kayak gitu sama diriku sendiri ya? Kadang-kadang Kis malam-malam bertanya tahu, kok bisa aku jahat gitu sama diriku? Kalian pernah kayak gitu nggak sih? Kis beneran dulu kayak gitu. Jahat banget aku sama diriku, Kak. Gak boleh gitu ya sama diri sendiri. Sayangin diri kita. Siapa lagi yang sayang sama kita kalau bukan diri kita dulu yang menyayangi terlebih dahulu kan? Menunggu orang sayang sama kita yang nggak datang-datang. Bagusan kita yang terlebih dahulu mencintai dan menyayangi diri kita ini. Malam Kak Markus. Egois itu sebenarnya hal yang wajar Kak, dan bagus kalau kita bisa menempatkan porsinya pada hal yang positif. Karena kalau boleh Kis kasih tahu atau bilang menurut Kis ya, seluruh manusia di bumi ini pasti ada sisi egonya Kak. Nggak mungkin enggak. Semua manusia yang normal ya pasti ada egonya. Tapi kita lihat dulu egonya ini mau kita bawa ke arah mana. Kalau kita mengarahkannya ke yang negatif jadi negatif lah dia. Kalau kita mau mengarahkan ke positif bagus kok sebenarnya kalau kita bisa menyeimbangkannya sisi ego kita. Kayak Kis ini kan egois, keras kepala. Contoh, kalau Kis pengen jadi orang yang pintar masak, padahal Kis nggak ada skill sebagai koki. Tapi Kis selalu belajar. Keras kepala walaupun ya udah banyak ngeluarin uang, tenaga, waktu, hasilnya nggak seberapa, tetap ngotot. Tunggu aja berapa saat lagi, belanja lagi ke pasar, mulai lagi belajar masak. Itu egois tahu. Udah tahu nggak bisa, kenapa masih ngotot? Dulu Kis sering dihukum bapak Kis cuma gara-gara salah masak, tapi tetap ngotot mau belajar. Keras kepala kan, egois kan kalau kita lihat. Tapi kalau kita mau mengarah ke arah yang positif, ya bagus, berarti ada niatnya mau belajar gitu. Daripada cuma diem doang. Jangan melawan arus ombak besar, beri takaran yang Tuhan berikan. Sejak hamil dan dilahirkan. Enggak terlalu melawan arus, kecuali nih kalau misalnya itu berakibat fatal sampai mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bisa mengakibatkan kematian. Kan enggak, kalau kita belajar masak emang bikin mati kan enggak. Jadi menurut Kis pribadi, itu kan masih tertakar semuanya, gitu. Tapi jangan terlalu ada batasnya. Ini buktinya 2 hari ini Kis libur, nggak masak. Nanti Senin atau Selasa mulai lagi. Senin atau Selasa Kis mulai lagi belajar masaknya. 2 hari libur dulu, ini gara-gara juga ada kerjaan dari bapak tukang kan. Jadi Kis sengaja nggak masak supaya fokus ngeliatin apa hasil kerja bapak tukang itu, supaya hasilnya bagus, sempurna, sesuai kehendaknya, berjalan dengan semestinya. Jadi nggak usah masak dulu. Nanti Senin atau Selasa baru dah kita masak lagi. Fallbacknya 1000 diamond Kak. Kalau untuk follow back atau challenge mau sexy dance atau joget, kakak yang pilih lagunya satu lagu itu 1000 diamond. Boleh. 1000 diamond pilihannya ada follow back kalau mau boleh, kalau mau dance atau joget boleh. Nanti kita ganti pakaiannya, nggak pakai baju yang kayak gini. Kalau dance atau joget kita ganti baju ya Kak. Karena dia berbayar seharga 1000 diamond. Jadi kalau kakaknya butuh boleh. Selamat malam minggu. Selamat menikmati weekendnya. Berbahagialah. Nikmatilah harinya. Yang sendiri selamat menikmati kesendiriannya. Yang berpasangan selamat menikmati romansa bercinta. Yang berkeluarga selamat menikmati bersama keluarganya. Berbahagialah. Kamu cocok dengan aku, nggak tahu sih. Aku nggak tahu Kak. Kan kita belum kenal. Kita kemana Kis? Di Bigo aku.
Aku nggak kemana-mana kan. Di rumah, di Bigo, udah gitu dah. Lapar nanti paling pesan makan, GoFood. Tadi udah pesen 2 kali. 3 kali, deng hari ini. Baru 3 kali. Kalau nggak lapar ya tidur. Ikutin sinyal kepala, otak, hati, sama perut aja deh. Nikmatin aja dah. Mau apa lagi hidup ini, Kak? Emang kalau kakak pengennya apa di dunia ini? Kalau kakak, apakah kamu benar belum menikah? Pernah? Tapi sudah berpisah. Sempat menikah 3 tahun. Tapi habis itu pisah, tapi belum punya anak. Sempat berpisah. Katanya mau dibersihkan. Apanya, Kak? Aku selalu mendukung. Terima kasih. Selamat malam. Malam minggu, malam yang panjang. Palangkaraya hujan. Hujan lebat lagi. Kenikmatan udah dicabut, iya kayaknya. Dulu kan Kis tuh adalah waktu Kis gadis ya, jujur ya. Kis kan gadis tuh sangat senang berkumpul kayak orang-orang di kafe-kafe, ke klub kayak orang-orang gitu. Pokoknya aneh, malah kebalik dunia Kis tuh. Giliran masih gadis sembarangan. Jalan sama cowok, 1 hari bisa sampai 5 cowok. Sekarang jangankan 5 cowok, 1 tahun pun bisa aku nggak usah jalan sama siapapun. Setahun 2 tahun kalau bisa disuruh 5 tahun bertahan aku. Beneran, nggak harus aku ketemu sama cowok. Itu anehnya. Dulu pas lagi kita gadis malah menggatal, nggak ngerti. Karena penasaran.